Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina wa qulubina jami'an liyazdadu imanan ma imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qudwatana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhajahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, entah ini yang keberapa kali bagi saya diundang baik di masjid ataupun di pengajian-pengajian RT RW di momentum Rabiul Awal, semuanya sama, yaitu memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Setiap tahun kita masuk Rabiul Awal, selalu kemudian kita teringat akan sejarah manusia besar ini. Manusia mulia, manusia agung. Mulia karena memang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia besar yang membesarkan juga Allah. Manusia agung yang mengagungkan juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan lihat dalam bahasa Al-Qur'an, terlalu banyak pujian-pujian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakkallahu lisanahu faqal wa ma yantiqu anil hawa. Muhammad ini, Rasul kita ini, Allah juga menjaga lisannya. Jadi setiap apa yang dibicarakan oleh Nabi itu Allah mengatakan in huwa illa wahyu yuha. Semuanya itu adalah wahyu yang Allah berikan kepada manusia mulia ini. Zakallahu aqlahu faqal wa ma sahibukum bimajnun. Allah juga mensucikan akal beliau, pikiran beliau. Seraya Allah melegitimasi, sungguh sahabatmu itu bukan orang yang gila. Zakallahu fuadahu faqal ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi juga ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada dusta dalam niat Nabi, dalam perjuangan Nabi ini. Zakallahu basarahu faqal ma zagal basaru wa ma tagha. Allah mengatakan Muhammad itu kedua matanya tidak pernah ada pengkhianatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pribadi Nabi ini, faqal wa zakkahu kullahu wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad berada pada puncak akhlak yang sangat mulia. Makanya kalau saya diminta pada pagi ini untuk membedah, memperingati, mengkaji sejarah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mohon maaf Bapak, Ibu, saya kebetulan pemerhati sirah. Saya juga punya kajian sirah Nabi. Di atas kitab, membedah kitab namanya Ar-Rahiqil Makhtum. Itu setiap halaman yang saya buka, saya mendapatkan ilham baru, saya mendapatkan hikmah baru, saya mendapatkan pelajaran baru. Karena memang pada semua yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imannya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, tutur katanya, bagaimana beliau menata kehidupan rumah tangganya, berinteraksi dengan tetangga kanan kirinya, bahkan memimpin bangsa, umat dan negara, uswah lana, teladan bagi kita semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah tidak mengatakan al uswatul hasanah. Sungguh pada sosok Muhammad ini, Rasul yang mulia ini, ada teladan-teladan yang sangat baik. Kalau Allah mengatakan al uswatul hasanah, dimakrifahkan, itu hanya pada satu titik, Pak. Saya diminta pada pagi ini berbicara akhlak Nabi. Padahal Nabi itu tidak hanya sekedar akhlak, tapi bagaimana kedisiplinan Nabi, bagaimana kuatnya iman dan peribadatan Nabi, bagaimana pula Nabi ketika mengatur negara ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bermuamalah dengan orang-orang di luar kita, non muslim dan lain sebagainya. Allah mengatakan uswatun hasanah. Dan ini jamaah sekalian akan hanya bisa dikaji, dipelajari. Orang akan kemudian semangat untuk membedah kehidupan akhlak Rasulullah, liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi orang yang memang ingin berharap berjumpa dengan Allah dan punya orientasi akhirat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau kemudian kita tidak memiliki nabi ini. Mungkin Quran ini Pak tidak sampai kepada kita. Huwallazi arsala rasulahu apa? Bil huda. Terus setelah itu apa? Wa dinil haq. Allahu akbar. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda. Apa huda di sini jamaah sekalian? Sepakat para ulama, huda di sini Al-Qur'an. Karena Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Huda Quran, Pak. Jadi ini misi utama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus saya ingin mengatakan pada jenengan semua, bagaimana kehidupan kita dengan Al-Qur'an ini? Bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an ini? Ya, bagaimana perhatian kita dengan Al-Qur'an ini? Mohon maaf Pak Ketua, ini masjidnya luar biasa, sangat mewah, 5,6 M ini luar biasa. Jangan sampai nanti Quran kering Pak di masjid ini. Jangan sampai ada satu jamaah kemudian tidak bisa baca Quran. Ini aib bagi kita. Dan sekaligus ini tanggung jawab besar bagi takmir. Takmir harus tahu betul orang per orang bagaimana respon kita jamaah ini terhadap Al-Quran ini. Demi Allah Pak, jenengan sujud bangun tengah malam tiap malam, kemudian mulut kita tidak bisa menggerakkan Al-Quran ini. Quran ini hudan, petunjuk. Quran ini rahmah, kasih sayang Allah. Makanya antum lihat orang yang akrab dengan Al-Quran pasti penuh cinta, penuh kasih sayang, tidak suka konflik, tidak suka bermasalah dengan siapapun pula. Quran ini nur, Quran ini cahaya, Quran ini tibyan, memberikan penjelasan kepada kita. Quran ini furqan. Orang kalau akrab dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, Allah mengarahkan hidupnya Pak, tahu
bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka, mana yang halal, mana yang haram. Orang kalau akrab dengan Al-Quran tahu Pak mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Diberi oleh Allah tibyan, furqan yang cukup jelas bagi kita jamaah sekalian. Dan yang paling penting lagi, Allah mengatakan ruhum min indina. Ini Quran Pak, ruh yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sambian hampa, sambian galau, sambian sedih, sambian banyak masalah, sebelum kemana-mana buktikan Pak, buka kitab suci ini, buka Al-Quran ini, nikmati Al-Quran ini. Apalagi sambian kemudian secara khusus keluar dari rumah sambian, perbaharui wudhu di rumah, langkahkan kaki sambian menuju masjid ini, salat 2 rakaat, kemudian buka Al-Quran ini. Urusan bisnis, urusan rumah tangga, urusan anak kita, urusan ada salah paham dengan kanan kiri sahabat-sahabat kita, urusan pekerjaan, baca Al-Quran jamaah sekalian. Saya tidak apa-apa Pak ya menyampaikan masalah ini. Saya perhatikan orang-orang yang mensupport Al-Quran lewat lembaga formal Rumah Allah seperti ini, ma'asyal muslimin. Ini kan pandemi Pak ya, sudah 1,5 tahun kita ini lebih jamaah sekalian. Semua orang pada teriak, pada mengeluh terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada. Tapi justru pemerhati Al-Quran saya perhatikan, ada saja Pak Allah memberikan peluang-peluang bisnis yang lain, peluang-peluang pekerjaan yang lain. Bahkan rumah tangganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putrinya Pak dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Ini pujian milik Allah Subhanahu wa taala, tapi saya menjadi saksi ma'asyal muslimin. Justru dimudahkan semua urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi saya mengatakan sama teman-teman yayasan, saya mewakafkan diri saya untuk Al-Quran ini. Saya juga punya sekolah tinggi Pak, namanya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam, mencetak sarjana S1 calon-calon imam masjid, penghafal Quran 30 juz. S1. Dia tidak akan mendapatkan ijazahnya S1 kalau tidak hafal Quran 30 juz, dan semuanya gratis. Dari mulai Aceh sampai Papua jamaah sekalian. Saya berpikir dari mana dananya? Pak Ketua, mohon maaf, Pak Ketua Takmir semua, udahlah Pak, kalau antum mewakafkan waktu antum untuk masjid ini, dan secara khusus tolong TPQ-nya Pak. Sampai nanti saya berharap nih masjid, kalau di masjid saya namanya one house one ustad. Jadi satu rumah ada satu ustad. Karena ada kadang-kadang, ya maklum, karena di masjid saya banyak mahasiswa jamaah sekalian, 120 mahasiswa semuanya penghafal Al-Quran, dan saya harus berdayakan mereka semua. Jadi ada beberapa keluarga yang kadang-kadang malu mau berangkat ke masjid jamaah sekalian. Kita jemput ke rumah, datang ke rumah, ngajari ke rumah Al-Quran ini. Di luar nalar jamaah sekalian, kayak ada masuk akal. Ini dana Pak, Allah yang menggerakkan hatinya manusia. Kalau kita sudah terikat dengan kitab suci ini, Al-Quran ini, Al-Huda, yang merupakan misi utama Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Huda Pak, Quran. Terus yang kedua apa? Wa dinil haq, dan agama yang al-haq, agama Islam ini. Saya berharap kajian ini makmur tidak hanya kajian Maulid Nabi. Ya, saya berharap tiap malam kalau bisa hidup ini masjid jamaah sekalian. Ada kajian akidah, ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kajian sirah Nabi, ada kajian tazkiyatun nafas, ada kajian secara umum. Silakan jamaah sekalian. Saya berharap mungkin setiap subuh disiapkan saja Pak kitab di sini, namanya kitab Riyadhus Shalihin atau kitab apa saja. Setiap habis salat satu hadis saja Pak. Ini misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dinil haq. Mohon maaf, ini Quran yang merupakan misi utama Rasulullah dan Allah mengutus untuk ini. Ini sampai hari kiamat Pak sudah sempurna alhamdulillah. Ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang kita cintai di Islam ini pun
juga akan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean terlibat untuk memikirkan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, mengawal Al-Qur'an atau tidak, tetap Quran akan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami pula akan menjaga Al-Qur'an ini sampai hari kiamat. Pertanyaannya, Pak, apakah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengawal ini, jamaah sekalian? Ini kemuliaan, Pak. Ini karunia yang luar biasa. Kalau ada di antara kita setiap hari, Pak, pikiran kita Quran, Quran. Bagaimana Quran ini? Yang kedua, agama kita. Makanya dakwah ini ad-dakwah bina au bighairina tamshi. Ini dakwah ini, jamaah sekalian, agama yang harus kita dakwakan ini, sampean terlibat atau tidak terlibat, sampean mendakwakan atau tidak mendakwakan, tetap Islam ini milik Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya lagi, apakah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga indahnya agama ini? Alhamdulillah, saya bersyukur dan sampean semua harus bersyukur, Pak. Ini masjid saya masih teringat. Ini masjid nostalgia bagi saya, Pak. Saya masih teringat tahun 90, 92, 93. Awal-awal saya menginjakkan kaki di Surabaya, jamaah sekalian. Saya punya kajian di sini, Pak. Kajian namanya kajian Tazkiyatun Nafs. Dan takminya banyak yang meninggal, Pak. Mendahului kita. Pak Yusuf, Allah yarham. Pak Arif, Allah yarham. Luar biasa dua orang ini, jamaah sekalian. Saya jadi saksi, Pak, akan kebaikan kedua orang ini, perhatiannya, hidupnya untuk masjid ini. Dan alhamdulillah kita menemukan sekarang ini bawa baru yang luar biasa juga. Sampai sudah punya tempat seperti ini, ma'asyiral muslimin. Jadikan ini, Pak, ladang. Kalau saya katakan, jadikan masjid ini rumah kedua kita. Sekali lagi, jadikan masjid ini rumah kedua kita. Lah, ini bukan bahasa saya, jamaah sekalian. Dan kalau sampean ingin dalam pengawalan Allah, dalam penjagaan Allah, dalam genggaman Allah, itulah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang jelas, Pak, keberadaan kita seperti ini, pikiran kita memakmurkan masjid ini, membangun masjid ini, luar biasa ini, jamaah sekalian. Dulu, Pak, segi 4, jamaah sekalian, tiang-tiang kayak gitu, jamaah sekalian. Tapi makmur waktu itu, Pak. Jamaah saya itu lebih banyak, mohon maaf jamaah, lebih banyak daripada jamaah kita saat ini. Dan mohon maaf pula, yang paling banyak anak-anak muda pada waktu itu, jamaah sekalian. Sekarang saya tidak melihat mana anak mudanya nih, Pak. Mohon maaf saya berbicara begini, Pak Ketua, saya suka nyentil-nyentil. Kalau kita bicara sukses regenerasi dakwah ini untuk mengawal Al-Quran, kita tidak hanya bicara kita sendiri, Pak, karena kita akan dimakan waktu masalahnya. Saya ini, Pak, umur saya sudah 57 tahun, Pak. Nah, besok Februari 58 tahun. Ini kalau Masehi, Pak, kalau mengikuti Almanak Hijri, umur saya 60 tahun. Siapa pengganti saya ini? Siapa pengganti bapak-bapak di sini gitu? Ayo, Pak, libatkan anak-anak muda kita ini. Libatkan. Jadi begitu kita meninggal dunia, Pak, estafeta kebaikan ini jalan terus, jamaah sekalian. Dan masjid ini pemersatu kita. Dan apa kata Nabi SAW? Saya bahas satu saja, jamaah sekalian. Salasatun, kata Nabi. Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara, kata Nabi. Kalau 3 perkara ini semuanya dilaksanakan, diperhatikan dengan betul, semuanya dalam jaminan Allah. Orang itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, apa jaminan Allah itu? Kata Nabi, in asya, kalau orang ini hidup macam kita hidup, jemaah sekalian, apa kata Nabi? Ruziqa wa kufiya. Rizkinya dijamin dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Saya pegang betul ini, Pak, hadis ini, jemaah sekalian. Ruziqa wa kufiya. Rizkinya dijamin, wa kufiya, kafa wa kufiya, dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Tidak hanya itu, Bapak. Wa in mata, kalau orang ini meninggal dunia, Allahu Akbar, adkhalahu Allahul jannah, Allah akan memasukkan dia ke surganya, jamaah sekalian. Dunia sampean aman,
dalam jaminan Allah di akhirat sampai masuk surga, Pak. Apa yang kita cari jamaah sekalian? Pak, Ibu, mohon maaf, hidup ini paling kita menikmati 70 tahun, 80 tahun ya akhi. Iya, Pak Arif itu Pak kepala 6 saya pikir. Pak Yusuf juga kepala 6 jamaah sekalian. Setelah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita rugi Pak kalau hanya berpikir dunia. Salah satu, tapi dunia ini jemaah sekalian sebagai mazra'ah kita ke akhirat Pak. Dan mazra'ah yang paling empuk, paling subur untuk kita menanam kebaikan, masjid ini. Masjid Pak, masjid. Di sini kita ngaji. Di sini kita memperkuat akidah. Di sini kita tahu tentang hukum-hukum agama. Di sini terbuka wawasan kita. Di sini Pak kita jadi akrab bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, terjadi persaudaraan yang sebenarnya ma'asyiral muslimin. Di masjid ini pula kemudian kita membedah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Berkembang wawasan kita jamaah sekalian. Nah, ikhwatul iman, apa kata Nabi? 3 perkara. Kalau 3 perkara ini pegang, kata Nabi, mereka semua dalam penjagaan Allah, jaminan Allah. Apa jaminan Allah? Kalau dia hidup, rezekinya dijamin, dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Kalau meninggal dunia, masuk surga. Selesai sudah Pak. Siapa mereka ini? Saya ngambil tengah-tengahnya saja Pak. Waman kharaja min baitihi wa dakhala al-masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Itulah orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid Pak. Masjid menjadikan rumah keduanya. Di masjid gelisah Pak. Kalau sampean dengar suara adzan tidak melangkahkan kaki ke masjid, gelisah kita ini Pak. Pak, sampean duduk begini sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ashabul iman. Ashabul iman, tidak main-main jemaah sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama ya'muru masajidallah man amana. Man amana. Orang yang memakmurkan masjid itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Nabi, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat saudaramu melangkahkan kakinya ke masjid, saksikan saudaramu itu sedang memiliki iman. Allahu Akbar. Kita diakui Pak keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya berharap jemaah sekalian, sampai kata para ulama, setiap manusia ketika ada masalah, ada problem, ada benturan hidup, tolong Pak, jangan ke mall sampean. Jangan ke kafe sampean. Jangan cangkruan sampean. Setiap ada masalah Pak, perbaharui wudu, datang ke masjid jemaah sekalian. Mojok sampean Pak, atau di mihrab seperti ini. Di sini rumahnya Allah Pak, ini Baitullah, Baitullah. Rumahnya Allah, Allah ada di sini jemaah sekalian. Rumahnya Allah di sini Pak. Angkat tangan sampean, ya Rabb. Semua doa-doa kita akan tembus ke arus Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau sampean berdoa di rumah, yang jelas Pak di rumah banyak gangguan. Di rumah kadang-kadang menjadi tempat maksiat juga Pak. Karena di rumah sampean khusyuk membuka YouTube. Di rumah sampean suka nonton televisi. Ada gangguan Pak. Tapi kalau sampean masuk ke masjid, ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mustahil Pak kita akan bermaksiat di tempat ini. Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan sambil minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu memakmurkan masjid ini pengajian-pengajian seperti ini, dan yang paling penting, tolong takmir saya ingatkan. Kalau perlu Pak, adakan survei Pak, datang dari rumah ke rumah. Tidak apa-apa saya bicara Pak dokter ya, Pak Ketua. Di masjid saya itu Pak ada file Pak. Ada apa namanya? Ada database-nya Pak. Ring 1, ring 2, sampai kita tahu jamaah sekalian golongan darah masing-masing jamaah sekitar masjid ini. Ya, dan kita memberikan siapa yang bisa baca Quran, siapa yang tidak bisa baca Quran. Karena itu tugas kita jamaah sekalian. Masjid didirikan untuk itu. Monggo Pak Ahmad. Oke.
Ayo Pak, ini bagian dari pemakmuran masjid. Dan ini misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata memang betul. Nabi itu ketika hijrah 13 tahun tidak kondusif dakwahnya, kemudian disuruh hijrah ke Madinah, apa yang diperbuat pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa Pak? Sebelum berbicara masalah akhlak, persaudaraan segala macam, apa jamaah sekalian? Binaul masjid. Membangun masjid jamaah sekalian. Di masjid Nabi Pak mempersaudarakan di antara kita. Di masjid Nabi menikahkan para sahabat. Di masjid Pak berbicara masalah problem umat ini, ma'asyar muslimin. Masjid tidak hanya untuk peribadatan seperti ini saja. Takmir Pak punya kewajiban jamaah sekalian. Kita semua punya kewajiban untuk menyelesaikan apa yang terjadi di sekitar masyarakat kita ini, ma'asyar muslimin. Ini pusat dakwah kita, markas dakwah kita. Ya. Untuk menyebarkan misi utama Rasulullah bil huda wa dinil haq. Cuma jangan lupa, lanjutkan ayatnya Pak. Dan saya akan menyampaikan apa adanya masalah ini. Itu ada dua redaksi jamaah sekalian. Ayat ini Pak, 3 ayat sama semua. Satu dalam surat At-Taubah, yang satu lagi dalam surat Al-Fatah, yang satu lagi dalam surat As-Saff. Oke, At-Taubah dan As-Saff ini sama. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Apa kata Allah? Walau karihal musyrikun. Konsekuensinya Pak, penyebar al-huda ini, penyebar Al-Quran dan penyebar dakwah Rasulullah Islam ini jamaah sekalian, walau karihal musyrikun, pasti dibenci oleh orang-orang musyrik. Ya Allah, sampean tolong Pak jangan menjadi hambatan. Ini sudah konsekuensi logis. Ini sebuah keniscayaan. Jangan sangka loh Pak ya, ini masih sampean tidak membuat kecemburuan dari orang-orang di luar kita. Tolong sikapi dengan bijak. Ya. Antum walaupun menjadi umat mayoritas di negeri ini, tapi di lingkungan ini sampean minoritas. Saya bicara apa adanya. Tunjukkan antum pembawa misi huda, rahmalil alamin, sampai Pak orang-orang di luar kita ini merasa aman dengan adanya masjid ini. Kalau perlu nanti ketika ada Idul Adha, halo, Ramadan, libatkan Pak orang-orang di luar kita. Ini amal sosial. Di masjid kami Pak, yang menyiapkan takjil segala macam non muslim. Ada 3 non muslim Pak, bareng-bareng dengan kami. Saya katakan, tunjukkan akhlak antum yang baik bagi mereka ini. Libatkan mereka dengan amal kebaikan ini pula. Tunjukkan rahmahnya kita ini, indahnya agama ini. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Untuk kita tunjukkan buat agama secara keseluruhan. Inilah agama kita yang paling baik. Quran ini Pak jangan sampai membuat menakutkan bagi mereka. Agama Islam ini jangan sampai membuat mereka takut dengan kita, iri dengan kita, sensitif dengan kita dan curiga dengan kita. Urusan nanti keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Untuk agamamu, ini agama kami. Apalagi masjid antum seperti ini jamaah sekalian, masjid jenengan seperti ini. Saya yakin Pak, Allah sudah mengatakan walau karihal musyrikun, walaupun nanti akan dibenci oleh orang-orang yang musyrik Pak, orang-orang yang tidak suka dengan kita, pasti ada itu jamaah sekalian. Dan lagian itu sunnatullah Pak. Jangan sampai mentang-mentang kita ini umat Islam menjadi umat mayoritas, umpamanya jamaah sekalian, jamaah paling banyak di masjid saya, nanti kemudian saya enggak ada demi Allah Pak. Ada 1-2 orang minta izin pada saya, Ustadz izinkan pada saya, tidak lama Ustadz, 1 minggu keluar orang ini, nagras ya. Ustadz minta sama saya, izinkan saya, enggak. Ini lembaga dakwah saya bilang. Ini lembaga agama, ini lembaga terhormat. Saya tidak ingin bermusuhan dengan orang-orang di luar kita. Saya ingin menunjukkan rahmatnya agama ini. Tapi alhamdulillah Pak, sama-sama sadar sekarang Pak, sama-sama baik gitu. Bahkan kalau kemudian Pak Ustadz kayaknya masjidnya terganggu ya, saya lagi izin sekarang Pak. Kenapa? Karena kita baik. Liyudhhirahu 'ala dini kulli.
Walaupun terkadang nanti walau karihal musyrikun, biasanya Pak orang kalau sudah beda ideologi pasti ada Pak kebencian, ketidaksukaan dengan kita seperti itu. Hati-hati nanti begitu makmur nanti jamaah sekalian, antum bakal banyak parkir-parkir mengganggu tetangga kanan kiri juga Pak. Minta izin pada mereka semua. Tunjukkan rahmat kita. Ini masjid menjadi pemersatu. Sampai orang di luar kita merasa aman dengan keyakinannya karena kita ada tampil di situ jamaah sekalian. Bagaimana caranya? Itulah agama kita. Nah, yang kedua jamaah sekalian, ini surat apa tadi? At-Taubah dan surat As-Saff Pak. Sama ayatnya walau karihal musyrikun. Yang kedua ini apa surat ayat yang ketiganya apa? Sama Pak. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi, ditutup oleh Allah wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi bagi kalian semua. Pak, habis waktunya Pak Ahmad ya. Sudah syuruk ya. Jemaah sekalian, Allahu Akbar. Ingat lo ya, ini saya katakan tadi, Allah akan jadi saksi Pak sejauh mana perhatian kita Pak terhadap Quran dan agama ini. Tidak cukup loh sampean ketika sudah baik secara pribadi, sudah bagus baca Quran, sudah 5 waktu di masjid, sampean harus bisa Pak nyebarkan pada orang lain. Minimal, mohon maaf saya berbicara begini, mohon maaf. Minimal sampean ajak Pak keluarga sampean. Sampean punya mantu ajak Pak ke masjid. Sampean punya anak laki-laki ajak ke masjid Pak. Sampean punya tetangga enggak tergerak ke masjid, ajak ke masjid Pak. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai apa? Saksi. Sampai akan disaksikan oleh Allah Pak. Jangan hanya dinikmati sendiri Pak. Saya tidak bisa Pak ketika saya bangun masjid di depan rumah saya, kemudian saya buka perguruan tinggi di situ, kemudian saya menikmati sendiri 5 waktu terus, saya tidak peduli sama tetangga kanan kiri, saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya libatkan Pak tetangga kanan kiri, ayo semuanya guyup jamaah. Ingat, sampaikan Pak, karena Allah akan menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi buat kalian semua. Artinya apa? Sejauh mana perhatian kita pada Quran dan sejauh mana perhatian dakwah kita ini untuk menyebarkan agama ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampean punya wadahnya namanya Masjid Al-Iman ini jamaah sekalian. Makmurkan bersama-sama. Ini takmir Pak, tanpa dukungan jamaah mustahil bisa bergerak. Apalagi ini mau bangun ini, ayo Pak, guyup bersama-sama. Bersama-sama. Nah, sudahlah. Terus yang penting Pak, tolong jangan lupa, ini sebenarnya Pak, saya ingin panjang Pak, nanti kelamaan saya berbicara jamaah sekalian. Nah, Allah mengingatkan kepada kita ketika mengatakan wa kafa billahi syahida, ketika kau ingin sukses meniru gaya Muhammad, lanjutkan ayatnya Pak. Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allahu akbar. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini rahasia suksesnya Pak. Ini masjid harus kita guyup bersama-sama. Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Artinya kata Allah, tiru tu Muhammad. Kira-kira begitu Pak. Tiru itu Muhammad. Pelajari itu Muhammad, ikuti langkah-langkah Muhammad itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya dengannya. Karena Muhammad tidak bisa jalan sendirian Pak, butuh sahabat. Sama, takmir tidak bisa berjalan sendiri. Takmir harus di backup oleh jamaah semua Pak. Nyambung jamaah sekalian. Ayo Pak, kita di sini punya takmir. Ketua takmir itu Pak, itu ketua kita semua pada hakikatnya. Ya, dan saya berharap mudah-mudahan nanti di sini ada satu ustadz yang kemudian bisa mengawal di sini jamaah sekalian, yang memahami agama dengan benar. Apa kata Allah? Walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kuffar. Tegas, jangan diartikan keras Pak ya. Tegas kepada orang-orang kufar, orang-orang kafir. Itu yang saya katakan tadi, walau karihal musyrikun. Tapi tegasnya Pak mengarahkan. Ya, kita keras, kita tegas manakala mereka memprovokasi kita, melecehkan Al-Quran, menghina Nabi kita, ya, mengacak-ngacak indahnya agama kita. Kita tegas dalam bab ini jamaah kalian. Ya, terus jangan lupa yang kedua Pak, ruhama'u bainahum.
penuh rahmat di antara mereka. Monggo evaluasi Pak. Ini sama-sama jamaah iman ya. Saya tidak pingin Pak nanti ada perbedaan hati di antara kita. Wallahi tidak barokah Pak. Demi Allah tidak barokah. Dan sampean capek Pak. Ini masjid kalau tidak kompak takbirnya, tidak kompak jamaahnya, capek sampean. Karena nanti sampean disibukkan oleh pertengkaran, disibukkan oleh perselisihan, tidak maju-maju Pak. Target-target ke depan tidak jalan. Ayo Pak, kompak, satu hati, ruhama. Ada perbedaan biasa Pak. Lagian ini sebuah keniscayaan berbeda Pak. Ya walaupun kadang-kadang agak ini juga Pak. Kadang-kadang suka kritis sama kita yang jarang ke masjid biasanya tuh Pak. Ya kadang-kadang biasanya orang itu cari perhatian jemaah sekalian. Nah sampean target orang-orang kayak gitu ya opo caranya bisa ke masjid dulu. Biar tahu apa yang terjadi sebenarnya. Luwes, hikmah, bijak, rangkul. Karena pada hakikatnya kita ini bersaudara kan Allah. Ruhama ubainahum. Ruhama ubainahum, tunjukkan rahmat di antara kita, kasih sayang, tidak ada perselisihan di antara kita, tidak ada cekcok di antara kita. Ada masalah tapi bisa kita selesaikan dengan cara yang bijak di antara kita. Nyambung? Kata Allah, tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadla minallah. Ini pemakmur-pemakmur masjid, penegak-penegak Al-Qur'an, penegak dakwah ini Pak, kelihatan kata Allah pada wajah-wajah mereka suka sujud, suka ruku jamaah sekalian. Ya akhi, jangan lupa Pak hablum minallahnya terus kita jaga. Insyaallah kalau 5 waktu seperti ini terus Pak, dakwah ini bakal jalan. Allah itu percaya orang yang akan mengawal Al-Quran, mengawal dakwah ini bagi orang-orang yang memang hubungannya dengan Allah juga mesra. Ya, Allah itu percaya kepada kita kalau kita juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, suka rukut, suka sujud, Pak. Dan orientasi hidupnya, perjuangannya itu yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Dia hanya mengharapkan ridhonya Allah dan keutamaan dari Allah, tidak berharap apa-apa. Dia masuk ke masjid tidak cari popularitas. Dia cari ke masjid tidak ingin numpang hidup di masjid, tapi ingin menghidupkan masjid. Karena dia berbakti betul ini untuk Allah, untuk agama Allah. Saya tidak mencari apa-apa, saya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Samakan Pak ritme niat kita jamaah sekalian. Ritme niat kita harus sama masalah ini jamaah sekalian. Ya, dan ini perlu kita kawal terus-menerus. Makanya nanti Pak Ketua harus ada pengajian pengurus. Biar sama visi kita. Usahakan minimal sebulan sekali Pak. Sebulan sekali. Nyamakan hati kita Pak. Nyamakan hati kita. Saya secara pribadi di yayasan begitu Pak. Kadang-kadang lewat Zoom jamaah sekalian. Kita ngumpul. Kapan Ustaz? Ahad malam. Biasanya kalau Ahad malam pasti ada semua jamaah sekalian. Kayak nanti malam jamaah sekalian pasti ada. Ahad malam kita ngumpul. Di mana? Tidak bisa di rumah sibuk, kita pakai Zoom. Kita punya fasilitas kita untuk nyatukan hati Pak. Karena kadang-kadang kita berjalan melangkah terlalu jauh, dia tidak dilibatkan Pak. Hanya merasa tidak diikutkan. Tapi kalau kita sering ketemu, nyambung terus jamaah sekalian. Itu salah satu cara untuk menguatkan hati di antara kita. Cara untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Masya Allah, penghuni-penghuni masjid ini jamaah sekalian, kelihatan Pak aura mukanya, ya, aura-aura bekas sujud jamaah sekalian, aura-aura yang menyenangkan, penuh senyum. Biasanya Pak orang kalau suka sujud, dia akan mengkerdilkan dirinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap melihat makhluk Pak, ini saudara saya, ini famili saya, ini keluarga besar saya tidak boleh menyakiti dia. Saya berharap Pak, jamaah al-iman ini Pak keluar menjadi Quran yang berjalan jamaah sekalian. Saya berharap jamaah al-iman semuanya Pak, setiap ketemu orang enak dipandang mata Pak, tidak merengut, senyum. Ya, dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basama dhahaka. Memang ada 1-2 orang Pak yang keras-keras ya, kayak Sayyidina Umar jemaah sekalian. Memang kita dibutuhkan Pak. Tapi jangan tampil. Makanya setiap ada problem-problem sosial tidak ditampilkan Umar oleh Rasulullah. Yang tampilkan siapa Pak? Sayyidina Ali, kadang Abu Bakar. Nanti urusan kemudian tidak bisa diselesaikan, ya Umar, Umar sudah tampil Pak. Bagi tugas saja. Tapi secara umum orang-orang yang penuh dengan senyum jamaah sekalian di antara kita seperti itu. Pak, sudah terlalu lama saya berbicara. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai semua panjang umur insyaallah. Diistiqomahkan oleh Allah menjaga masjid yang sangat mulia seperti ini Pak, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
Mudah-mudahan sampean sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita juga akan dipanggil, mudah-mudahan semuanya husnul khatimah insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an, Allahumma saddid lana bil Qur'an birahmatika ya akramal akramin ya hayy ya qayyum birahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اجعلنا من أهل المسجد وإمارتها برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.